Integrasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini adalah materi prakarya kelas 8 semester 1. Perhatikan penjelasan selanjutnya ya. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan sarana pengolah dan mendistribusikan informasi secara digital. Teknologi komunikasi merupakan sarana atau media yang dapat mengirim dan menerima kabar berupa pesan, gambar, dan video yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk menjalin hubungan. Apa saja macam-macam teknologi untuk informasi dan komunikasi ini? Yang pertama, kalian pasti sudah kenal ya dengan yang namanya komputer. Jadi sistem komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah dan memproses data atau informasi. Nah, ini contoh komputer yang sudah ada di laboratorium sekolah masing-masing. Sistem komputer ini terdiri atas perangkat keras atau istilahnya adalah hardware. Perangkat keras pada sistem komputer merupakan jenis perangkat pada sistem komputer yang tampak secara fisik. Jadi bisa dipegang, bisa dilihat, dan berfungsi sebagai pemberi masukan atau input, pengolah data atau informasi, processing, dan penampil keluaran atau output. Pada perangkat keras, ada beberapa alat seperti gambar berikut yang memiliki fungsinya masing-masing. Perangkat pertama, coba perhatikan, ya, ini adalah keyboard. Yang kedua disebut dengan mouse. Dan yang ketiga, scanner. Yang keempat, web kamera. Masing-masing perangkat keras ini punya fungsinya. Fungsinya berbeda-beda satu antara yang lainnya. Bagian-bagian pada CPU adalah sebagai berikut. Bagian-bagian ini berada di CPU. Misalnya yang pertama adalah motherboard, yang kedua hard disk, yang ketiga CD atau DVD room drive, dan yang keempat power supply. Perangkat keras yang berfungsi sebagai keluaran atau output dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, layar monitor. Jadi dia memberikan keluaran berupa tampilan yang bisa kita lihat. Yang kedua adalah printer. Printer memberikan fungsi sebagai keluaran berupa print out. Jadi kita bisa membuat tulisan-tulisan yang kita buat di komputer terlihat dengan dan teraba atau bisa kita pegang melalui yang sudah diprintkan di printer berupa kertas ya. Bisa juga fungsinya printer sebagai alat fotokopi. Dan yang ketiga adalah speaker. Speaker ini menghasilkan keluaran berupa suara. Jadi kalau kita membuat suatu film menggunakan komputer dan kemudian menggunakan efek suara, maka yang mengeluarkan efek suara tersebut adalah speaker. Yang selanjutnya, sistem komputer pada perangkat lunak atau yang kita sebut dengan software. Kalau tadi perangkat keras, sekarang kita pindah ke perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan sistem aplikasi yang terdapat di dalam sistem komputer. Jadi tidak bisa kita raba, tidak bisa kita rasakan ya, karena dia adalah aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak sistem misalnya Windows, Macintosh, dan Linux. Pada umumnya kita memakai Windows ya. Tapi ada beberapa laptop ya, terutama orang-orang yang di luar negeri kebanyakan menggunakan Linux.
Yang kedua, perangkat lunak aplikasi ini misalnya untuk yang perangkat lunak aplikasinya misalnya Microsoft Office, Adobe Photoshop, Internet Explorer ya. Jadi kalau untuk membuat ngetik, untuk Excel, menghitung-hitung dan lainnya, kita bisa menggunakan Microsoft Office. Untuk mengedit foto itu bisa di Adobe Photoshop. Dan kalau kita ingin browsing ya, mencari informasi seperti di Google dan lain-lain, itu menggunakan Internet Explorer. Untuk perangkat lunak yang berbentuk Windows 10, tampilan layarnya akan tampak seperti gambar ya. Jadi Windows ini dari zaman dahulu kala itu ada Windows 97 sampai 97 sampai 2003. Kemudian di-upgrade lagi menjadi Windows 10. Untuk perangkat komputer yang sudah menggunakan Windows 10, maka tampilan startnya itu seperti pada gambar ini. Ya. Jadi kalau misalnya programnya beda-beda, maka biasanya tampilan yang diberikan pun akan beda. Untuk sistem komunikasi, kita akan mengenal yang namanya telepon dan faksimil. Telepon ini pada zaman dahulu kala memang benar-benar menggunakan telepon yang berdering ya, yang ada di rumah-rumah. Tapi untuk sekarang kita sudah lebih canggih, kita menggunakan telepon berupa handphone. Ya, karena handphone tidak menggunakan kabel dan bisa dibawa kemana saja. Bentuknya yang kecil sangat praktis untuk disimpan di dalam tas ataupun di dalam saku. Sehingga sekarang lebih banyak orang menggunakan handphone daripada telepon. Karena telepon harus terhubung dengan kabel dan tidak bisa dibawa terlalu jauh dari sistem rangkaiannya. Yang kedua, faksimil. Faksimil ini ya, sistem komunikasi dia menghasilkan semacam SMS, pesan singkat, atau bisa juga semacam surat yang bisa dikirimkan dengan cara di print ya. Jadi printernya nanti akan tersampaikan kepada faksimil satu orang kepada satu orang yang lainnya. Yang ketiga, seperti pada gambar yang C itu radio. Zaman sekarang mungkin sudah jarang radio ya, karena sekarang sudah digabung ada tape recorder bersama radio. Kemudian yang D televisi, sampai sekarang kita masih mengenal ya televisi. Yang E itu telepon seluler atau handphone. Nah, ini yang kita kenal sekarang ya, yang sudah bersifat seluler. Ketiga, kita akan bicara tentang sistem jaringan. Untuk sistem jaringan, kita akan mengenal yang namanya server, klien, router, dan modem. Server ini merupakan jaringan tertentu yang membuat kita bisa tersambung dengan beberapa aplikasi. Sementara klien itu adalah contoh dari jaringan khusus tertentu yang tidak semuanya bisa mengaksesnya, hanya dengan syarat-syarat tertentu baru bisa mengaksesnya. Kemudian router ini adalah alat untuk memancarkan jaringan atau menyambungkan jaringan yang ada, baik jaringan secara melalui satelit maupun jaringan dari pemancar-pemancar yang telah dipasang. Kemudian modem ini juga merupakan alat untuk menyambungkan jaringan ya, sama seperti saat kita menggunakan mau browsing menggunakan internet, menggunakan HP maupun menggunakan komputer, maka kita bisa menggunakan juga sebagai perantara ke internet dengan menggunakan modem. Modem ini juga menggunakan pulsa baik prabayar maupun pasca bayar. Dengan cara kartu yang digunakan dimasukkan ke dalam modem tersebut. Nah, anak-anak, demikian saja macam-macam teknologi ya, informasi dan komunikasi untuk sekarang ini. Nanti kita sambung lagi pada bab selanjutnya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan
dan dikumpulkan. Demikian saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.